Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Long Sun Suanqi memandang Tan Yun, air mata menetes, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia terisak. Pada saat ini, Yu Yan terdiam saat dia mendengarkan kata-kata Chang Sun Suanqi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap cucu Suanqi yang patah hati sedikit tersesat. Dalam ingatannya, ketika dia dulunya adalah Hongmeng tertinggi, dia tidak pernah melihat cucu Suanqi meneteskan air mata. Long Sun Suanqi menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata, dan tersedak, jaga dirimu. Chang Sun Suanqi tampaknya berjuang dengan seluruh kekuatannya, melepaskan kekuatan gaib dan memadatkan gambar memori. Sebuah lembah peri seperti mimpi dari ratusan bunga muncul dalam gambar. Di kedalaman lembah peri, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Gadis itu mengenakan gaun putih, sosoknya anggun, kulitnya seperti salju, pinggangnya bersinar dan dia tidak tahan untuk memeluknya, dan dia cantik tanpa kembang api. Gadis dengan rok putih menatap pemuda tegak berbaju besi di depannya, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata keluhan, apakah aku cantik? Cantik, pemuda itu mengangguk. Tentu saja, gadis dengan rok putih menyeka air matanya, dan bibir Zhu terbuka dengan ringan, saya adalah kecantikan pertama yang diakui, dan Ji Yuyan hanya dapat menempati peringkat kedua. Tentu saja saya cantik. Pada titik ini, gadis berbaju putih itu menangis. Kalau begitu aku bertanya padamu, apakah aku orang jahat di hatimu? Bagaimana kabarku padamu? Setelah sedikit hening, pemuda itu berkata, kamu adalah orang jahat, tetapi kamu baik padaku. Gadis berbaju putih itu menggigit bibir merahnya, untukmu, aku bisa berubah, aku tidak bisa lagi membunuh orang, aku akan menjadi orang baik. Maukah kamu menerimaku kalau begitu? Pria muda itu terdiam lagi untuk waktu yang lama sebelum berkata, Suanqi, aku tahu kamu menyukaiku, maafkan aku hanya memiliki Yu Yan di hatiku. Gadis dengan rok putih tidak marah, dia sepertinya tahu pihak lain akan mengatakannya. Tapi dia tidak menyukaimu, kata gadis rok putih itu. Pria muda itu berkata, perasaanku padanya sama seperti kamu untukku. Kamu tahu bahwa aku tidak memiliki kasih sayang untukmu, tetapi kamu masih begitu baik padaku, dan aku juga sama padanya. Saya mengerti. Gadis dengan rok putih tersenyum dengan air mata, haruskah kita membuat kesepakatan? Perjanjian apa? Tanya pemuda itu. Gadis dengan rok putih tertawa terbahak-bahak, dan suara langit terdengar, biarkan waktu membuktikannya. Dalam 100.000 tahun, jika Yuyan menerimamu, maka aku akan melepaskanmu dan mendoakanmu kebahagiaan. Jika 100.000 tahun telah berlalu dan dia belum menerimamu, kamu harus melepaskan dan mencoba bersamaku. Pemuda itu berpikir sejenak dan berkata, oke. Gambar-gambar memori berubah, dan itu masih di kedalaman Bai Hua Xianggu. Gadis dengan rok putih dan pemuda itu berdiri saling berhadapan. Dia menatap pemuda itu dengan cinta yang dalam di matanya, ratusan ribu tahun telah berlalu, dan kepala iblis yang dulu telah menghilang. Untukmu, aku telah belajar untuk menoleransi, belajar untuk memahami, dan berhenti membunuh. Membunuh satu orang. Petik 2. Saya tahu. Pria muda itu menatap gadis di rok putih, sangat tersentuh di mata bintangnya. Gadis dengan rok putih memandang pemuda itu dan bertanya dengan cemas, dia menerimamu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, tidak, dia menolak. Mendengar ini, gadis dengan rok putih itu mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, dalam 100.000 tahun, aku benar-benar menemukan banyak hal. Biarkan saya menjelaskan bahwa Anda tidak bisa memaksakan perasaan Anda. Saya akan pergi ke janji hari ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Melihat pemuda itu mengangguk, gadis dengan rok putih menunjukkan kelegaan di wajahnya yang menakjubkan, dan berkata, sejak aku ingin membunuhmu, kita sudah saling kenal selama 150.000 tahun dan 33 hari. Sampai sekarang, hatiku untukmu belum berubah. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku ingin tahu sekarang, di hatimu, apakah kamu sedikit menyukaiku? Jika demikian, saya bersedia memulai dengan Anda, dan kita akan menjadi tua bersama-sama dengan kepala putih, jika tidak. Gadis dengan rok putih berkata sambil menghela nafas dan berkata, saya rela melepaskannya dan berhenti mengganggumu. Saya menemukan jawabannya. Mencintai seseorang berarti bersikap baik kepada orang lain,
mempertimbangkan orang lain, bukan memaksa orang lain. Kata-kata gadis dalam rok putih menggerakkan pemuda itu. Tetapi pemuda itu tidak segera berbicara, seolah memikirkan sesuatu. Melihat pemuda itu tidak menjawab, gadis berok putih itu merasa patah hati. Matanya basah tetapi dia tersenyum paksa, begitu, aku berharap kebahagiaan yang menjadi milikmu segera. Setelah itu, gadis dengan rok putih itu perlahan berbalik, dan setetes kilau keluar dari matanya, meluncur dari wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom. Ketika dia berbalik dan hendak pergi, sebuah suara terdengar di belakang telinganya, "Xuan Qi, aku akui bahwa aku tidak tahu. Sedang merasakan cinta, tapi aku cukup yakin aku menyukaimu." Gadis dengan rok putih berhenti, tubuhnya gemetar, dan air mata kebahagiaan menetes. Pemuda itu melangkah maju dan memeluk pinggangnya dari belakang gadis rok putih itu. Wow, gadis dengan rok putih tiba-tiba menangis, dia berbalik dan memeluk pemuda itu dengan tenang, menangis tanpa suara. "Wow, orang tahu bahwa orang tua sangat cantik dan telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Anda bagaimana mungkin saya tidak menyukai orang?" Pria muda itu dengan lembut melepaskan gadis dalam rok putih, dengan lembut menyeka air mata dari matanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tulus, "Xuan Qi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku akan membujuk ayahku untuk mengubah ayahku dan ayahmu menjadi batu giok." Betulkah? Mata berlinang air mata dari gadis dengan rok putih menunjukkan harapan yang dalam. Tentu saja itu benar. Pemuda itu mengangguk. Kalau begitu, gadis dengan rok putih tidak tahu apa yang dia pikirkan, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi berhenti. "Apa yang salah?" tanya pemuda itu. Ada sedikit kekhawatiran di mata cantik gadis rok putih itu. "Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku di masa depan?" Pemuda itu mengangguk. "Ya, itu pasti. Aku menemukan jawabannya, Yu Yan tidak menyukaiku, dan orang yang baik padaku adalah kamu." Pada saat ini, pemuda itu memang merasa lega, dan di dalam hatinya dia telah memutuskan untuk menjatuhkan Yu Yan. Mendengar ini, gadis berok putih itu tiba-tiba berjinjit dan mencium bibir pemuda itu seperti capung. Ketika dia mencoba untuk berpisah, dia merasakan pinggangnya mengencang, tetapi pinggangnya yang tak tertahankan dipegang oleh pemuda itu. "Mengambil keuntungan dariku, apakah kamu masih ingin lari?" Pemuda itu tersenyum dan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah gadis berok putih itu. Keduanya, seperti anak laki-laki dan perempuan emas, mulai berciuman di lembah. Melihat adegan dalam gambar memori, mata Yu Yan melebar. Dia tidak tahu bahwa ketika Tan Yun dan Changsun Xuanqi pergi ke alam semesta, mereka memiliki janji selama lebih dari 100.000 tahun. Dan istri dan tunangan Tan Yun, melihat cucu Xuanqi yang terluka parah tergeletak di tanah, mata indah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, ada simpati yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa cucu Xuanqi akan sangat mencintai Tan Yun. Demi Tan Yun, ubah kejahatan dan kembali ke kebenaran, dan jangan pernah membunuh satu orang selama 100.000 tahun. Untuk Tan Yun, dia dan ayahnya hampir berbalik melawan satu sama lain dan memberi begitu banyak. Pada saat yang sama, mereka bingung. Karena dia sangat mencintai Tan Yun, bagaimana dia bisa berhasil membunuh Tan Yun dan kemudian mengutuk Tan Yun menjadi reinkarnasi keabadian, sehingga Tan Yun bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai selama 10.000 kehidupan. Pada saat ini, Tan Yun menatap gambar memori yang diringkas oleh cucu Xuanqi, matanya yang awalnya memancarkan kebencian terhadap cucu Xuanqi, dengan cepat memudar. Dia tercengang. Melihat Tan Yun, yang seperti ayam kayu, cucu Xuanqi tersenyum tragis di wajahnya yang menakjubkan, dan kemudian air mata memenuhi matanya yang indah. "Tan Yun, apakah kamu melihatnya? Kamu bilang kamu akan menikah denganku. Tapi kamu tidak. Kamu mengecewakanku. Dari alam semesta terakhir hingga sekarang, hatiku untukmu tidak berubah. Aku telah mencintaimu selama ribuan tahun, bahkan diriku sendiri. Aku tidak dapat mengingatnya." Air mata Long Sun Xuanqi pecah, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. "Juga, pikirkanlah, Tan Yun, bahkan jika Anda memperlakukan saya seperti ini di alam semesta terakhir, sebelum Anda menjadi Tuhan yang Maha Esa, saya memilikinya, banyak kesempatan untuk membunuhmu. Tapi aku tidak melakukannya. Suamiku, jangan dengarkan dia." Yu Yan melangkah maju dan menatap Changsun Xuanqi dan berkata dengan dingin, "Jika kamu benar-benar mencintai Tan Yun,
lalu bagaimana kamu bisa tega membunuhnya dan membiarkannya memasuki siklus keabadian? Biarkan dia merasakan semua penderitaan dunia. Changsun Xuanqi memandang Yuyan, dan api menyembur dari matanya yang indah. Kamu jalang, apa yang kamu tahu? Tanyakan pada Tan Yun, apakah aku yang mengutuknya untuk memasuki reinkarnasi? Itu bukan cucuku Xuanqi, ini Gong Zihan. Pada awalnya, setelah Gong Zihan dan saya melukai Tan Yun, saya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ketika saya bangun, Tan Yun dibunuh oleh Gong Zihan dan dikutuk oleh Gong Zihan dan memasuki siklus keabadian. Kemudian, 3 alam bawah para dewa berusaha menghancurkan benua tempat Tan Yun berada, dan mereka semua dikirim oleh Gong Zihan. Pada saat ini, Tan Yun, yang terdiam, berkata, cukup, berhenti berdebat. Tiba-tiba, Changsun Xuanqi dan Yuyan berhenti berbicara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap cucu Xuanqi, dan berkata, gambar memori tidak dapat dipalsukan. Dari gambar memori, saya akui bahwa saya sayang padamu pada waktu itu, jika tidak, saya tidak akan mengatakan bahwa saya harus menikah. Anda, maaf, saya tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi setelah itu yang membuat Anda dan saya benar-benar berbalik? Mendengar ini, Changsun Xuanqi memelototi Yuyan, dan berkata, ini semua karena dia. Dia yang memfitnahku, dan dia yang memicu perpisahan. Yuyan berkata dengan dingin, kamu berbicara omong kosong. Tan Yun melihat kembali ke Yuyan dan berkata, biarkan dia berbicara dulu. Iya, Yuyan menganggukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Changsun Xuanqi menunjuk jari Gyeoqian dan menunjuk ke Yuyan dan berkata, ketika kamu mengetahui bahwa Tan Yun akan bersamaku, kamu bahkan memfitnahku, mengatakan bahwa aku membiarkan ayahku menangkap orang tuamu dan mengancammu. Sambil menolak Tan Yun, biarkan kamu menikahi saudaraku lagi. Kamu penjahat tercela, bukankah kamu melakukan ini hanya karena kamu dan aku biasanya bermusuhan? Ji Yuyan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Karena kamu tidak menyukai Tan Yun, mengapa kamu ingin memisahkan aku dan dia? Mengapa? Setelah dimarahi, Sun Xuanqi yang tertua memelototi Tan Yun, dan kamu, mengapa kamu tidak mempercayaiku sejak awal? Aku berkata, aku belum meminta ayahku untuk melakukannya, tetapi kamu tidak percaya, saya. Tan Yun, tahukah kamu? Aku mengubah diriku untukmu, tetapi pada akhirnya, kamu memilih untuk mempercayainya daripada aku. Mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi, Yuyan tidak bisa menahannya lagi. Yuyan berkata dengan dingin di matanya, Changsun Xuanqi, apakah itu aku atau milikmu? Kamu tahu itu. Iya, saya mengakui bahwa ketika saya menghadapi pengejaran Tan Yun di alam semesta terakhir, saya tidak setuju pada awalnya, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak memiliki dia di hati saya. Kemudian, saya mengetahui bahwa saya jatuh cinta dengan Tan Yun. Tepat ketika dia melamar saya ingin setuju, tetapi Anda membiarkan ayah Anda menangkap orang tua saya dan mengancam saya untuk menikahi saudara laki-laki Anda. Aku hanya bisa menolak Tan Yun. Setelah Tan Yun ditolak olehku, dia tiba di Baihua Immortal Valley dan menerimamu. Jika kamu dan ayahmu tidak begitu kejam, bagaimana aku bisa menolak Tan Yun? Mendengar ini, Changsun Xuanqi sangat marah dan berkata, penyesatan, kamu tipu daya. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengamati kata-katanya, menemukan bahwa Sun Xuanqi dan Yuyan tidak berbohong. Mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kata Tan Yun. Tidak ada kesalahpahaman. Changsun Xuanqi berkata, dia memfitnah saya dan membawa Anda pergi dari saya. Hampir pada saat yang sama, Yuyan dengan marah berkata, suamiku, jangan percaya padanya. Tan Yun, yang penuh kecurigaan, melambaikan tangannya dan berkata, oke, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini, Yuyan, ceritakan apa yang terjadi nanti. Iya, mata indah Yuyan basah dan air mata samar-samar terlihat. Awalnya, setelah saya menolak Anda meninggalkan para dewa kuno yang abadi dan pergi ke lembah abadi Baihua dan menemukan Changsun Xuanqi. Tidak butuh waktu lama sebelum saya mengetahui bahwa Anda berada di tangan Changsun Pengkun, dan Changsun Pengkun menggunakan Anda untuk mengancam ayah Anda, dan kemudian Anda memilih untuk bunuh diri agar tidak menyakiti ayah Anda. Tan Yun berkata, hal berikutnya, saya tahu, setelah Anda dan mayat saya menikah, Anda menemukan Changsun Xuanqi dan membunuhnya, sementara Changsun Pengkun membunuh orang tua Anda dan Anda lagi. Iya, Yuyan berkata,
begitulah yang terjadi. Ya, Tan Yun mengangguk, menatap Changsun Xuanqi, dan berkata, saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda membiarkan ayah Anda menangkap orang tua Yuyan dan memaksa Yuyan untuk menolak saya? Mendengar ini, cucu Xuanqi tersenyum sedih. Tan Yun, itu dia, kamu adalah orang seperti itu. Aku mengubah diriku untukmu, aku mempercayaimu lebih dari orang lain, dan kamu tidak percaya padaku dari awal sampai akhir. Aku bilang, aku tidak. Bukan hanya aku tidak, tapi ayahku tidak memiliki orang tua untuk menangkap Yuyan. Semua ini adalah konspirasinya. Jangan biarkan aku mendapatkan konspirasimu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menatap Yuyan. Yuyan menarik napas dalam-dalam, menatap cucu Xuanqi, air mata menetes. Changsun Xuanqi, kamu masih berdalih. Orang tuaku dibunuh oleh ayahmu, apakah kamu masih mengatakannya? Longsun Xuanqi mencibir dan berkata, berpura-pura, terus berpura-pura. Buka matamu dan lihat. Yuyan memarahi, melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan magis dilepaskan, memadatkan gambar memori dari langit salju yang luas. Ketika Changsun Xuanqi melihat adegan dalam gambar, matanya melebar dan dia terdiam. Dalam gambar adalah pembunuhan brutal terhadap cucu Pengkun dan orang tua Yuyan. Bagaimana bisa seperti ini, bagaimana bisa? Changsun Xuanqi tampak kusam, tidak bisa bersantai untuk sementara waktu. Yu Yanyu menjentikkan lengannya, dan gambar memori menghilang. Dia memelototi Changsun Xuanqi dan berkata, apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang? Changsun Xuanqi menutup telinga terhadap matanya. Dia gemetar menatap Changsun Pengkun yang terbaring di tanah, air mata mengalir di matanya, ayah, kenapa? Kamu memberitahuku mengapa kamu melakukan ini. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah menangkap orang tua Yuyan? Mengapa kamu berbohong padaku? Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa ini semua Yuyan memfitnah putrinya? Putriku selalu berpikir bahwa pembohong itu adalah Yuyan, dan tidak pernah meragukanmu, ayah, tapi putri itu salah. Melihat cucu Xuanqi yang patah hati, cucu Pengkun meminta maaf, maaf, putriku. Maaf, aku sangat mempercayaimu, tapi kamu berbohong padaku seperti ini. Changsun Xuanqi menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca, aku tidak ingin kamu meminta maaf, aku hanya ingin tahu, apa tujuanmu melakukan ini. Cucu tertua Pengkun menundukkan kepalanya dan berkata, putri, tahukah kamu, kakakmu selalu menyukai Yuyan. Dengan melakukan ini untuk ayahmu, aku ingin dia menjadi wanita kakakmu. Mendengar ini, Sun Xuanqi tertua menutup matanya dengan air mata. Meskipun suaranya kecil, dia dingin dan keji. Ayah, kamu tahu bahwa putriku sangat mencintai Tan Yun. Kamu jelas tahu bahwa jika kamu melakukan ini, Tan Yun pasti akan berpikir bahwa kamu adalah seorang putri, dan memintamu untuk melakukan ini, jadi Yu Yan akan menolaknya. Kamu juga tahu betul bahwa konsekuensi dari perbuatanmu adalah Tan Yun akan berbalik melawan putrinya, tetapi kamu melakukan ini padaku demi saudaramu. Setelah mendengarkan, cucu Pengkun berkata, maaf. Maaf, apakah itu berguna? Changsun Xuanqi menangis, ayah, tahukah Anda? Jika Anda tidak bertindak seperti ini pada awalnya, putri Anda akan membiarkan Tan Yun pergi dan membiarkannya bersama Yuyan. Putrinya juga siap kehilangan dia selamanya, sehingga dia setidaknya bisa berteman dengannya. Tapi, kamu benar-benar tidak boleh, demi saudaramu, kamu menangkap orang tua Yu Yan dan membuat segalanya berantakan. Ayah, kamu bingung, wow. Sampai saat ini, Yu Yan tahu bahwa dia selalu salah paham tentang Changsun Xuanqi. Ternyata bukan dia yang salah. Yu Yan memandang Zhang Sun Xuanqi yang menangis, matanya yang indah menunjukkan sedikit permintaan maaf, dan dia menghela nafas diam-diam, aku menyalahkannya secara tidak sengaja, dan membunuhnya tanpa mendengarkan penjelasannya. Memikirkan hal ini, rasa bersalah Yu Yan semakin kuat. Putri Namong Yukin dan Tang Xinying masih belum bisa melupakannya. Mereka berpikir bahwa Sun Xuanqi yang tertua tidak dapat dimaafkan, dan bahwa dia harus memotong semuanya. Tetapi sampai sekarang, mereka tidak tahu bahwa mereka salah. Melihat putri yang menangis, cucu tertua Pengkun menghela nafas dan berkata, putri, ini salah ayah, ini salah ayah. Aku minta maaf untuk ayah, tapi untuk ayah aku berbohong padamu. Changsun Xuanqi mendengar ini, dia berbaring di tanah, melolong dan menangis, menangis memilukan, menangis serak. Oh, kenapa ini
Kenapa ini, kenapa? Sambil menangis, langkah selanjutnya dari cucu Xuanqi membuat Tan Yun merasa cemas. Tapi dia tiba-tiba bangkit, mengorbankan pedang ilahi di tangannya, meletakkannya di lehernya, menutup matanya, dan mengayunkan pedang untuk merebut dirinya sendiri. Ketika bilah tajam memotong kulit leher, Changsun Xuanqi tiba-tiba merasa bahwa pedang ilahi di tangannya menjadi tidak bergerak. Dia membuka matanya perlahan, dan apa yang muncul di hadapannya adalah bahwa Tan Yun telah muncul di depannya di beberapa titik, memegang pedangnya di tangan kanannya. Melihat Tan Yun, ada kilatan kelembutan di mata indah Sun Xuanqi yang lebih tua, dan segera menjadi acuh tak acuh, lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya, Tan Yun berkata dengan tegas. Air mata Long Sun Xuanqi menetes, dan dia tersedak. Apakah kamu tidak ingin membunuhku dalam mimpimu? Kenapa? Sekarang aku ingin melakukan apa yang kamu inginkan, mengapa kamu menghentikanku? Kamu lepaskan. Tan Yun mencengkeram bilah tajam di tangan kanannya, membiarkan bilahnya menembus kulit telapak tangannya, darah berdeguk. Dia memandang cucu Xuanqi dan berkata dengan tulus, saya tidak memiliki ingatan tentang alam semesta terakhir, jadi saya tidak yakin apakah saya memiliki perasaan untuk Anda. Selain itu, ketika aku menjadi Hongmeng Supreme, memang aku yang terluka parah olehmu dan Gong Xihan. Kamu benar. Kemudian kamu mengalami koma, dan Gong Xihan membunuhku dan mengutukku untuk memasuki siklus keabadian. Aku selalu berpikir bahwa kamu ingin aku mati seperti yang dilakukan Gong Xihan. Sekarang sepertinya aku salah paham denganmu. Aku juga percaya apa yang kamu katakan di alam semesta terakhir, aku percaya pada kata-kata Yuyan, bukan kamu. Xuanqi, aku berutang permintaan maaf padamu, maafkan aku. Mendengarkan tiga kata, maaf, air mata cucu Xuanqi pecah dan menetes. Wow, teriak Changsun Xuanqi, pendengar sedih, Tan Yun, tahukah kamu? Maaf menunggumu, aku sudah menunggu terlalu lama. Tan Yun, tahukah kamu? Hari ini aku terus mengatakan bahwa aku akan membunuhmu, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan benar-benar membunuhmu. Pada saat ini, ada kejutan dalam kehampaan, tetapi cucu Pengkun yang terbaring di tanah dan kehilangan anggota tubuhnya, dan dua pedang ilahi terbang keluar dari alisnya. Hati-hati, suami. Pengingat Namong Yukin tiba-tiba berhenti, karena dia menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan cucu Pengkun tidak menyerang Tan Yun. Tapi lihat, dua pedang dewa, salah satunya mengarah vertikal ke bawah, di alis Changsun Pengkun. Pompa, dalam percikan darah, pedang ajaib lain menembus jantung dengan semburan darah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ayah, Changsun Xuanqi melepaskan pedang ilahi, dan dia, yang terluka parah, berjalan menuju Changsun Pengkun dengan terhuyung-huyung. Berhenti, jangan datang. Changsun Pengkun berkata dengan lemah. Ayah, oh, gumam Changsun Xuanqi sambil menangis. Putri, ini ayah, maafkan aku. Saat cucu tertua Pengkun berbicara dengan gemetar, kepulan darah menyembur keluar dari mulutnya. Putri, aku hanya banyak memikirkan ayahku. Jika, pada awalnya, ayah tidak menangkap orang tua Yuyan, mungkin Tan Yun akan menikahimu setelah dia menikahi Yuyan. Lagi pula, apa yang dia lakukan di Hundred Flowers Immortal Valley pada awalnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia mencintaimu. Itu karena ayah terlalu egois, karena ayah menganggap kakakmu terlalu serius dan mengabaikanmu. Kamu dan Tan Yun telah menyebabkan situasi saat ini karena ayahmu. Aku benar-benar minta maaf untuk ayahku, maaf untuk putriku. Aku sangat menyesal. Mendengarkan kata-kata ayahnya, cucu Xuanqi patah hati. Pada saat ini, cucu Pengkun memandang Tan Yun, dan matanya yang berlumpur mengungkapkan permintaan maaf yang mendalam. Tan Yun, maafkan aku. Di alam semesta terakhir, aku membuatmu mati lemas, dan itu juga paksaanku yang tercela untuk membunuh ayahmu Dewa Leluhur Wangu. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda, dan dengan tulus bersedia menggunakan hidup saya untuk memaafkan ayah Anda dan Anda. Aku hanya memohon padamu, jika kau bisa, berikan putriku kesempatan dalam hidup ini. Berbicara tentang ini, cucu tertua Pengkun meneteskan air mata berlumpur, kamu bahkan tidak tahu betapa dia mencintaimu. Di alam semesta terakhir, ketika saya tahu bahwa dia menyamar sebagai seorang pria dan berteman dengan Anda, saya sangat marah sehingga saya muntah darah di tempat, karena ayahmu dan saya adalah musuh bebuyutan. Ketika saya mengetahui bahwa dia jatuh cinta dengan Anda, saya sangat marah sehingga saya pingsan di tempat dan saya hampir mencekiknya hidup-hidup.
Aku menyuruhnya menyerah padamu, atau aku akan membunuhnya. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan gadis bodohnya? Dia mengatakan bahwa bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan melepaskan dan menyerahkan pria yang dia cintai. Dia benar-benar mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Tan Yun, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku mengirim seorang pembunuh untuk membunuhmu berkali-kali, dan pria bertopeng yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkanmu lagi dan lagi adalah putri bodohku. Dia terluka berkali-kali untuk menyelamatkanmu, tapi dia tidak memberitahumu apa-apa. Dia telah membayarmu lebih dari yang kamu kira. Sayang sekali kamu kehilangan ingatanmu. Tidak peduli berapa banyak yang aku katakan, kamu masih tidak tahu. Tan Yun, tolong beri putriku kesempatan. Terima kasih lagi. Pada titik ini, cucu tertua Pengkun bernapas dengan cepat, dan suaranya menjadi semakin lemah. Tan Yun tidak tahu harus berkata apa setelah berbicara. Changsun Pengkun memandang Changsun Xuanqi dan dengan gemetar berkata, "Putri, ayah sudah mati, jangan sedih. Inilah yang pantas untuk ayahku, dan aku berhutang budi pada Tan Yun ayahnya. Kamu hidup dengan baik dan tidak membalas dendam dari Tan Yun lagi. Bahkan jika kamu tidak bisa bersama di masa depan, ayahku berharap kamu tidak akan menjadi musuh lagi. Biarkan saja ayah berakhir, semua keluhan antara keluarga cucu kita dan keluarga Tan. Putri, hati-hati, ayah mencintaimu." Begitu suara itu jatuh, saat cucu Pengkun menutup matanya, dia memanipulasi pedang suci di tengah alisnya dan menikamnya tiba-tiba. "Ayah tidak." Dalam tangisan Changsun Xuanqi, pedang ilahi menembus tengkorak Changsun Pengkun. Jiwa leluhur dalam pikirannya dan dua janin leluhur di kolam spiritual semuanya dimusnahkan. "Ayah!" Changsun Xuanqi dengan gemetar melangkah maju dan berlutut di depan tubuh Changsun Pengkun, menangis samar. Tan Yun ingin menghibur cucu Xuanqi, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebagai gantinya, dia mengirim pesan suara ke Bai Si Zizun tidak jauh, "Jaga tuanmu." "Ya." Bai Si Zizun mengangguk, terbang di samping Changsun Xuanqi, dan mulai menghiburnya. Pada saat ini, Tan Yun berbalik dan datang ke Gong Zihan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Serahkan hati si Yuan." "Tidak, aku tidak akan membayarnya." Gong Zihan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tan Yun, selama kamu melepaskanku, aku akan menyerahkan hati si Yuan. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan hati si Yuan. Jika kamu ingin mencegah keruntuhan besar alam semesta, kamu harus mengumpulkan 3 hati origin, Chaos, dan Hongmeng. Kamu bisa berpikir jernih. Setelah beberapa dekade, alam semesta akan benar-benar hancur. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan jantung asal. Tanpa jantung asal, kamu akan mati. Seluruh alam semesta akan dikubur untukku karena kesalahanmu." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa. Dia memandang Gong Zihan seolah-olah sedang melihat pena jahat. "Gong Zihan, saya pikir Anda benar-benar takut dan bingung. Anda pikir Anda tidak mengatakannya, saya tidak dapat membantu Anda. Jika Anda tidak terluka, mata ilahi Hongmeng saya secara alami tidak akan dapat mengendalikan Anda, tetapi sekarang mudah bagi Lao Su untuk mengendalikan Anda." Mata Dewa Hongmeng. Saat berbicara, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius. Ketika Gong Zihan menatap mata Tan Yun, dia tercengang seperti ayam kayu. "Katakan, di mana hati si Yuan?" Tan Yun tidak diragukan lagi berkata. Gong Zihan tampak kusam, dan berkata dengan jujur, "Di kolam spiritualku." "Korbankan itu," perintah Tan Yun. "Iya." Setelah Gong Zihan menjawab, dia tidak melihat gerakan apapun. Segera, bola cahaya seukuran kepalan tangan yang memancarkan sumber asal yang kuat terbang keluar dari alis dan melayang di depan Tan Yun. Tan Yun melambai, dan bola cahaya itu dibawa ke tangannya. Dia mengamati dan memastikan bahwa itu adalah jantung si Yuan, dan kemudian memasukkan hati si Yuan ke dalam ring. Segera, Tan Yun mengangkat murid Hongmeng. Gong Zihan buru-buru melihat ke dalam kolam roh dan menemukan bahwa hati si Yuan telah menghilang tanpa jejak. Dia panik, "Tan Yun, kamu sudah mendapatkan hati si Yuan. Maukah kamu memberiku yang bahagia? Juga, saya tidak ingin reinkarnasi, saya benar-benar tidak ingin." Sebelum kata-kata Gong Zihan selesai, dia diinterupsi oleh Tan Yun yang menyeringai, "Oke, saya bisa memberi Anda waktu yang baik, tetapi Anda harus mengalami reinkarnasi." Memikirkan langkah selanjutnya,
saya akan mengalami penderitaan reinkarnasi untuk selamanya dan menyaksikan kematian anggota keluarganya satu persatu. Wajah Gong Zihan pucat, tubuhnya gemetar, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Ketika dia takut, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa sedikit lega. Tan Yun menyipitkan mata pada Gong Zihan dan berkata, apa yang kamu lakukan padaku tidak hanya membuatku bereinkarnasi selamanya, dan aku tidak akan mati di dunia, tetapi juga menyakiti keluargaku. Keluargaku? Mereka semua tidak bersalah, tetapi kamu mengutuk mereka agar tidak mati dengan baik, kamu adalah binatang buas. Jika aku sama denganmu, lalu apa perbedaan antara aku dan kamu? Mendengar ini, Gong Zihan menghela nafas lega dan bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu inginkan? Tidak begitu banyak. Tan Yun mencibir, dan kalimat berikutnya membuat Gong Zihan marah. Tan Yunin menguji dan berkata, iya, dalam 10.000 kehidupan berikutnya, kamu akan menjadi babi untuk segala usia, dan kamu akan tetap menjadi babi. Tiba-tiba, Gong Zihan memerah karena marah, tetapi dia tidak berani mengutuk Tan Yun. Sebaliknya, dia menahan amarahnya dan akhirnya berlutut di depan Tan Yun, bersujud dan berkata, Tan Yun, aku belum pernah bertanya pada seseorang seumur hidupku. Aku mohon jangan lakukan ini padaku, tolong biarkan aku bereinkarnasi selamanya, dunia akan hancur. Jika kamu merasa ini masih tidak nyaman, maka kamu mengutukku selama 20.000 kehidupan, dan 30.000 kehidupan baik-baik saja. Tan Yun berjongkok dan berbisik di telinga Gong Zihan, tidak, 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 jika kamu memiliki dendam, kamu akan membalas pria sejati. Aku tidak bisa menyakiti orang lain karena balas dendam padamu. Babi, kamu sudah selesai. Mendengar ini, Gong Zihan tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak dapat mengubah keputusan Tan Yun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, dan meraung dengan suara serak. Tan Yun, kamu bukan manusia, kamu adalah iblis, kamu adalah bermacam-macam. Ledakan. Kutukan Gong Zihan tiba-tiba berhenti, dan Tan Yun menendang mulutnya. Segera, giginya keluar dari mulutnya bercampur darah. Ledakan. Tan Yun membungkuk dan menghancurkan tengkorak Gong Zihan dengan telapak tangannya. Berdengung. Jiwa halus Gong Zihan dan janin leluhur baru saja terbang keluar dari mayat, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kekosongan itu seperti riak air, jiwa leluhur dan janin leluhur dipenjara. Oleh kekuatan besar, jiwa leluhur Gong Zihan dan janin leluhur berjuang untuk melarikan diri, tetapi semua upaya mereka sia-sia. Ledakan. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, membanting dadanya, seteguk upaya yang melelahkan keluar dari mulutnya, tertahan dalam kehampaan. Ketika tangan Tan Yun menari sangat cepat di kehampaan, darah yang mengambang seperti mimpi berubah menjadi untaian darah, yang perlahan terjalin dari rendah di udara, dan ditarik menjadi totem. Tetapi melihat pusat Scarlet Totem, darah menggeliat perlahan, memadatkan 4 karakter, Hong Meng Supreme. Bawa aku keluar dari gerbang reinkarnasi. Tan Yun menjerit keras dan melambaikan tangan kanannya. Saat totem berwarna darah itu tiba-tiba menghilang, langit bergoyang tertiup angin, berubah menjadi gerbang melingkar dengan ketinggian 10.000 kaki. Dewa kecil memuja leluhur. Suara tua yang penuh hormat datang dari gerbang reinkarnasi, dan segera, gerbang reinkarnasi memuja Tan Yun. Hadiah gratis, kata Tan Yun. Permisi, Tuan Leluhur, apa perintahmu? Suara hormat tua datang dari gerbang Dewa Reinkarnasi. Tan Yun menunjuk ke jiwa leluhur dan janin leluhur Gong Zihan yang dipenjara oleh kekuatan ilahi, dan memerintahkan, bawa dia ke terowongan reinkarnasi, biarkan dia memasuki dunia reinkarnasi dari segala usia sebagai babi, dan akhir dari setiap kehidupan, akan disembelih. Dewa kecil itu patuh. Dengan suara hormat, tirai cahaya terang pecah di gerbang reinkarnasi, menutupi jiwa leluhur dan kelahiran leluhur Gong Zihan. Segera, jiwa raja leluhur dan janin leluhur tersedot ke gerbang reinkarnasi. Di gerbang reinkarnasi, ada raungan serak Gong Zihan, Tan Yun, tunggu aku, bahkan jika raja leluhur adalah babi, raja leluhur akan kembali lagi. Tan Yun memandang gerbang reinkarnasi sambil tersenyum, dan segera melambaikan tangannya ke arah gerbang reinkarnasi, dan gerbang reinkarnasi menghilang tanpa jejak, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Tan Yun akhirnya menghela napas lega setelah kebencian lama terbalaskan. Pada saat ini, Chang Sun Xuanqi secara bertahap berhenti menangis di bawah kenyamanan baik si Supreme. Long Sun Xuanqi perlahan berdiri, memperhatikan Tan Yun terdiam untuk waktu yang lama. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata,
Xuan Qi, bisakah kamu memberiku Heart of Chaos? Iya, Long Sun Xuan Qi mengangguk, dan segera, bola cahaya seukuran kepalan tangan memancarkan suasana yang kuat dan kacau terbang keluar dari dahinya dan melayang di depan Tan Yun. Setelah Tan Yun memasukkan Heart of Chaos ke dalam God Ring, dia memandang cucu Xuan Qi dan berkata, setelah saya kembali ke Chaos God Realm, saya memerintahkan pasukan Hongmeng untuk mundur dari Chaos God Realm. Tidak dibutuhkan. Long Sun Xuan Qi menggelengkan kepalanya, matanya acuh tak acuh, aku lelah, dan aku tidak ingin bertanya tentang apapun di dunia ini lagi. Baik sih, ayo pergi. Setelah itu, cucu Xuan Qi menjentikkan lengan batu gioknya, dan segera, salju di tanah naik ke langit, mengembun menjadi peti mati salju. Kemudian, jenazah cucu Pengkun dibawa ke peti mati salju. Itu Tuan. Bai Si Zizun memegang peti mati salju di kedua tangan, dan mengikuti Changsun Xuan Qi ke kejauhan. Xuan Qi tunggu sebentar. Yu Yan, yang belum berbicara, berteriak. Changsun Xuan Qi berhenti, tidak melihat ke belakang atau berbicara. Yu Yan memandang cucu Xuan Qi, mengerutkan bibirnya dan berkata, di alam semesta terakhir, saya salah paham dan membunuh Anda. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Maaf. Mendengar ini, Changsun Xuan Qi masih tidak melihat ke belakang. Dia terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, saya menerima permintaan maaf Anda. Setelah itu, Changsun Xuan Qi dan Bai Si Zizun menghilang dari pandangan semua orang. Yu Yan merasa sangat tidak nyaman saat ini. Menurutnya, dia membunuh Changsun Xuan Qi. Pihak lain tidak akan memaafkan dirinya sendiri dengan mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain menerima permintaan maafnya seperti ini. Melihat bagian belakang Changsun Xuan Qi yang menghilang, Tan Yun menghela nafas, tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, tidak ada yang mengganggu Tan Yun. Mereka tahu bahwa dari sudut pandang Tan Yun, terus terang, Tan Yun malu pada cucu Xuan Qi, malu pada wanita yang telah mencintainya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, para wanita tidak mengganggu Tan Yun. Seiring waktu berlalu, Tan Yun linglung selama 1 jam. Tidak sampai malam tiba Tan Yun mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Setelah itu, Tan Yun dan semua gadis menginjak salju, berbaris ke kota militer tertinggi, dan datang ke kamar deputi. Setelah pembunuhan tentara iblis surgawi, 9 miliar pasukan yang masih hidup berdiri rapi di luar kota tentara tertinggi. Di aula utama, Suan Yuanrou menatap Xiao Yutian dengan sedikit dingin di matanya. Ayah, Xiao Ying berkata kepadamu, pada malam pernikahanku dengan Tan Yun, aku tidak ingin membunuhnya karena latihannya. Apa-apa ini? Apa yang terjadi? Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, meskipun aku mengenalimu sebagai seorang ayah, aku tidak memaafkanmu. Tanpa menunggu Xiao Yutian berbicara, Sui Ying Supreme maju selangkah, meraih tangan Suan Yuanrou, dan memberitahu ibunya apa yang kakek katakan padanya. Mendengar ini, Tan Yun tahu bahwa ketika Xiao Yutian tahu bahwa dia adalah orang yang tidak menyenangkan, dia hanya ingin menjauh dari Suan Yuanrou dengan kedok merampok latihannya sendiri dan ingin bunuh diri. Dia tidak benar-benar ingin membunuh dirimu sendiri. Alasan mengapa dia berhasil melarikan diri pada malam pernikahannya dengan Suan Yuanrou di masa lalu adalah karena Xiao Yutian sengaja tidak bunuh diri. Tan Yun berpikir dengan cara lain, berdiri di posisi Xiao Yutian, dan menjadi dirinya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa putrinya adalah pria yang tidak menyenangkan, dia mungkin tidak lebih baik dari Xiao Yutian. Ketika kesalahpahaman teratasi, Suan Yuanrou memukul dan berlutut di depan Xiao Yutian, dan berkata, putriku telah melihat ayah. Putriku yang baik, cepat bangun. Pipi Xiao Yutian yang tertutup usia menunjukkan senyum tulus. Setelah itu, Tan Yun meminta seseorang untuk menyiapkan anggur dan minum dengan Xiao Yutian. Larut malam, Yu Yan memandang Tan Yun dan berkata, selanjutnya, apa rencanamu? Setelah Tan Yun merenung sejenak, dia berkata, setidaknya 20 tahun, alam semesta tidak akan sangat hancur. Saya memutuskan untuk segera kembali ke alam dewa kekacauan, memanggil 3 dewa dan tentara utama untuk menyerang alam semesta ekstrateritorial, dan membunuh iblis kemanusiaan yang telah punah. Kalau begitu, aku akan memperbaiki alam semesta lagi. Ketika alam semesta yang diperbaiki selesai, aku akan mundur dan berlatih, dan aku akan dipromosikan menjadi raja leluhur sesegera mungkin, menyentuh penghalang alam kaisar leluhur, dan terbang ke alam semesta, alam leluhur tinggi untuk mencari Subing. Mendengar itu, semua orang tidak memiliki pendapat tentang ini.
Yuyan berkata, suamiku, seharusnya tidak terlambat, maka kita akan berangkat sekarang untuk kembali ke alam dewa kekacauan dan mengumpulkan pasukan. Oke, Tan Yun mengangguk, dan segera meninggalkan kota militer tertinggi bersama semua orang, memimpin pasukan 9 miliar, menuju alam dewa kekacauan dengan kekuatan besar. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Tan Yun kembali ke alam dewa kekacauan dan memasuki kota dewa kekacauan. Ketika Komandan Mu Feng Sangsen, Bai Cheng Sangsen, dan puluhan miliar pasukan melihat Tan Yun dan yang lainnya kembali dengan selamat, dia bersemangat. Tan Yun melayang di langit di atas kota dewa kekacauan, melepaskan kesadaran ilahinya untuk menyelimuti puluhan miliar pasukan, dan suara lang-lang terdengar melalui telinga semua orang. Dewa leluhur mengumumkan bahwa 3 alam dewa Si Yuan, Hong Meng, dan Chaos secara resmi bersatu. Tiba-tiba, gelombang sorakan muncul di pikiran di Chaos God City. Tan Yun melihat ke sisinya, dan Yuyan berdiri di udara, berkata, Yuyan, kamu pergi ke kota abadi di kedalaman pegunungan Chaos, dan panggil kembali para prajurit yang menjaga kota abadi. Oke, setelah Yuyan menjawab, terbang ke istana temporal di pusat kota dewa kekacauan, dan pergi ke kota dewa abadi melalui susunan teleportasi. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, kamu pergi ke kota Dewa Si Yuan dan membawa para prajurit alam Dewa Si Yuan ke sini untuk bertemu. 3 tahun kemudian, kita akan menyerang alam semesta luar. Saudara yang baik, setelah Tuoba Yingying meninggalkan sebuah kalimat, dia juga terbang ke istana temporal di pusat kota Dewa Kekacauan, dan melewati terowongan ruang dan waktu ke kota Dewa asal dari alam Dewa asal. Setelah itu, ekspresi Tan Yun khusyuk, dan suara yang tidak diragukan itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga puluhan miliar pasukan di luar kota Chaos God. 3 tahun kemudian, pada jam ini, kami akan berangkat ke alam semesta ekstrateritorial. Ketika menyerang alam semesta ekstrateritorial, beberapa dari Anda akan memiliki korban. Oleh karena itu, selama 3 tahun ini, Anda dapat meninggalkan barak dan tinggal bersama keluarga Anda. Dalam 3 tahun, kami akan meluncurkan pertempuran terbesar dalam sejarah untuk meratakan alam semesta luar. Memahami. Mendengar ini, puluhan miliar pasukan berbicara serempak, dengan suara nyaring, paham. Oke, ayo kita semua pergi. Tan Yun berkata, dan membawa istri dan tunangannya untuk menemukan orang tuanya. Melihat kembalinya Tan Yun dengan selamat, Feng Jingru, Tan Feng, dan Pak Tua Tan merasa lega. Setelah makan malam dengan orang tuanya, Tan Yun memandang istri dan tunangannya dan berkata, saya akan pergi ke alam Dewa Hongmeng untuk membiarkan orang-orang dari alam Dewa Hongmeng kembali ke rumah mereka. Kamu tidak harus mengikuti, aku akan kembali setelah aku mengaturnya. Setelah itu, Tan Yun memanggil Ling Tong dengan hati Hongmeng. Dia meninggalkan kota Dewa Kekacauan selama setengah tahun dan tiba di kota militer tertinggi. Setelah memasuki alam Dewa Hongmeng, butuh 4 bulan lagi untuk tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Tan Yun memandang Ling Tong ke samping dan berkata, kamu maju ke kota, pergi ke kuil waktu dan ruang, dan kembalikan susunan teleportasi ke 9 Dewa Hongmeng, alam Dewa Kekacauan, dan alam Dewa asal. Bawahan patuh. Setelah Ling Tong dengan hormat menerima pesanan, dia terbang ke kota kosong Hongmeng. Berdengung. Pada pemikiran Tan Yun, hati Hongmeng di kolam spiritual terbang keluar dari alisnya. Desir-desir. Segera, sekelompok sosok manusia terus terbang keluar dari jantung Hongmeng. Setelah 1 jam, 3 juta miliar orang dari alam Dewa Hongmeng semuanya terbang keluar dari jantung Hongmeng, ditangguhkan di luar kota Hongmeng, dan mereka tidak dapat melihat sisi secara sekilas. Di bawah perintah Tan Yun, puluhan ribu penguasa kota dan berbagai sekte memimpin warga dan murid mereka untuk meninggalkan kota Dewa Hongmeng dengan penuh semangat. Keluarga yang tersisa dari tentara realem Dewa Hongmeng memasuki kota Dewa Hongmeng dengan gembira. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memasuki kota Dewa Hongmeng dan datang ke istana temporal. Butuh setengah bulan lagi, dan Ling Tong berhasil mengatur ulang susunan teleportasi yang sebelumnya dihancurkan. Setelah itu, Tan Yun dan Ling Tong melewati aula ruang dan waktu menuju gerbang alam dewa yang menuju ke alam dewa kekacauan. Butuh waktu sebulan untuk mencapai Chaos God City. Selama 2 tahun berikutnya, Tan Yun tinggal bersama orang tua, istri, dan tunangannya. Selama periode itu, tentara yang ditempatkan di kota Dewa Abadi mengikuti Yu Yan kembali ke kota Dewa Kekacauan.
Dan Tuoba Yingying juga memimpin pasukan alam dewa asal dan tiba di luar kota dewa kekacauan. Di malam hari, bintang-bintang bersinar, dan bulan ada di langit. Besok adalah hari ekspedisi ke alam semesta luar. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun sendirian, menatap langit berbintang, dengan warna kerinduan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Aku merindukan Suster Su Bing, kan? Suan Yuanrou datang diam-diam di belakang Tan Yun. Iya, Tan Yun menarik kembali pandangannya, berbalik untuk melihat Suan Yuanrou, dan berkata, setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu bagaimana keadaannya di alam leluhur tertinggi. Dia pasti merindukanku juga, dan aku tidak sabar untuk mencapai alam leluhur tertinggi untuk segera menemukannya. Suan Yuanrou datang ke tubuh Tan Yun, merapikan jubah ungu untuk Tan Yun, dan menghiburnya, jangan khawatir, saudari Su Bingbing Sue pintar. Aku percaya padanya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya di alam leluhur tertinggi, itu bisa mengubah bahaya menjadi bahaya. Setelah kita memusnahkan iblis surgawi ekstrateritorial, kita akan bekerja keras untuk berkultivasi dan naik ke alam leluhur tinggi sesegera mungkin. Bisakah kita mencarinya? Tan Yun dengan lembut memeluk Suan Yuanrou dalam pelukannya, mengangguk berat dan berkata, oke. Suan Yuanrou berkata dengan lembut, juga, saya telah berdiskusi dengan Yusu, Qian Qian, dan King Cheng. Kami tidak akan menikahimu untuk sementara. Setelah kami menemukan Su Bing, dengan restunya, kami akan menikah lagi. Ini sempurna. Mendengar ini, Tan Yun memeluk Suan Yuanrou dengan erat, dan berkata dengan tulus, ini tidak adil bagimu. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, tetapi kamu belum memberimu status apapun. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, statusnya telah ditetapkan. Melihat tiga dewa utama, siapa yang tidak tahu bahwa Yusu, Qian Qian dan King Cheng dan aku adalah tunanganmu. Pada saat yang sama, di luar aula antik, Suan Yuan Changfeng yang tampan dan luar biasa memandangi langit berbintang. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya penuh kerinduan dan kegembiraan. Pada saat ini, Tuoba Yingying muncul di benaknya, bergumam pada dirinya sendiri, ketika iblis luar dihancurkan, dia akan setuju untuk bersamaku. Siapa yang mau bersamamu? Tiba-tiba, suara wanita cantik datang dari malam. Mendengar itu, Suan Yuan Changfeng sangat senang, tetapi melihat bahwa di bawah sinar bulan yang cerah, Tuoba Yingying, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, datang sambil tersenyum. Anda tahu, dalam ingatan Suan Yuan Changfeng, saya jarang melihat Tuoba Yingying tersenyum. Pada saat ini, Tuoba Yingying tersenyum, tetapi itu mengaitkan jiwanya. Bodoh. Tuoba Yingying datang dengan senyum kecil, berdiri tegak di depan Suan Yuan Changfeng. Aku suka kamu memanggilku idiot. Aku merasa sangat bahagia. Setelah Suan Yuan Changfeng menenangkan pikirannya, dia membuka tangannya dan ingin memeluk Tuoba Yingying. Namun, tangannya akhirnya melayang di kehampaan dan tidak memeluknya. Dia tidak berani. Dia gugup. Meskipun dia sangat mencintai Tuoba Yingying, sampai sekarang dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan Tuoba Yingying. Jangan bicara tentang berpelukan, bahkan berpegangan tangan. Apakah aku menakutkan? Tuoba Yingying tersenyum. Ah! Suan Yuan Changfeng terkejut, lalu menarik tangan kanannya dan menggaruk kepalanya. Untuk sementara, dia tidak mengerti apa maksud Tuoba Yingying. Juga, ini adalah pertama kalinya Tuoba Yingying mengambil inisiatif untuk mencarinya dan tersenyum padanya untuk pertama kalinya. Sekarang dia masih dalam keadaan bersemangat, sedikit linglung karena kegembiraan. Bodoh, ada apa? Wajah Tuoba Yingying yang menakjubkan menunjukkan sentuhan rasa malu. Apakah mungkin, biarkan aku mengambil inisiatif untuk memelukmu. Mendengarkan kata-kata Tuoba Yingying, Suan Yuan Changfeng gemetar karena kegembiraan, dan hampir pingsan jika dia bahagia. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ya Tuhan. Apa aku sedang bermimpi? Seperti yang dia katakan, dia mencubit wajahnya dengan keras, dan ketika dia merasakan sengatan di wajahnya, dia tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Suan Yuan Changfeng mengambil napas dalam-dalam tiba-tiba, menggoyangkan lengannya, membungkus pinggang Tuoba Yingying, dan memeluk Tuoba Yingying dengan erat ke dalam pelukannya. Buk, buk. Tuoba Yingying mendengar dengan jelas, detak jantung Suan Yuan Changfeng terdengar keras dan cepat. Ada sentuhan kebingungan di matanya, dan dia diam-diam bertanya, apakah ini suara detak jantung? Apakah ini yang disebut detak jantung wanita yang kamu cintai? Seperti apa itu? Ketika Tuoba Yingying berpikir sendiri, dia tiba-tiba merasakan tubuh Suan Yuan Changfeng gemetar.
Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Suanyuan Changfeng sudah menangis di beberapa titik. Changfeng, ada apa denganmu? Tuoba Yingying menghela nafas. Tidak, tidak ada. Suanyuan Changfeng memegang Tuoba Yingying dengan erat, air mata mengalir di matanya. Aku sangat bahagia. Yingying, tahukah kamu, aku sangat mencintaimu. Terkadang, aku benar-benar ingin menunjukkan hatiku padamu. Dalam hatiku, kamu adalah wanita paling sempurna di dunia, wanita yang akan aku lindungi dalam hidupku. Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya, dan Zulips dengan ringan berkata, Changfeng, aku tidak sempurna, aku wanita yang tidak berperasaan. Aku mengakui bahwa aku menyukaimu, tapi aku tidak punya hati untuk jatuh cinta padamu. Maukah kamu? Suanyuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan keberatan, selama Anda bersedia membiarkan saya merawat Anda, saya akan puas. Mendengar ini, Tuoba Yingying tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Changfeng, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, saya harap Anda akan menjawabnya dengan jujur. Kamu berkata, Suanyuan Changfeng tidak bisa menunggu. Tuoba Yingying berkata, jika suatu hari, penampilan saya berubah, bukan saya yang sekarang, dan saya tidak akan mengingat Anda lagi. Apakah kamu masih mencintaiku seperti yang kamu lakukan sekarang? Suanyuan Changfeng bertanya dengan bingung, Yingying, mengapa kamu mengatakan itu? Aku hanya berbicara dengan santai. Tuoba Yingying tersenyum, namun, saya masih berharap Anda bisa menjawab dengan jujur. Iya, Suanyuan Changfeng menjawab dengan suara keras, pasti. Iya, aku mengerti. Tuoba Yingying berkata, perlahan menutup matanya yang indah dan mengangkat jari kakinya. Di bawah sinar bulan, Suanyuan Changfeng membuka pinggang Bai Yingying dengan tangan longgar, dan dia memegang pipi Yingying dan mencium bibirnya yang merah terang. Tuoba Yingying menjawab dengan tersentak. Setelah waktu yang lama, ketika Tuoba Yingying sangat terengah-engah karena ciuman itu, dia mendorong Suanyuan Changfeng menjauh, dan berkata dengan apik, sudah larut malam, aku harus kembali. Aku akan mengirimmu. Suanyuan Changfeng menatap Tuoba Yingying dengan penuh kasih sayang. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Tuoba Yingying tersenyum dan menghilang ke dalam malam. Melihat bagian belakang kepergian Tuoba Yingying, Suanyuan Changfeng yang emosional tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, kota Dewa Kekacauan, Istana Leluhur Hongmeng. Tan Yun, yang sedang mengobrol dengan Suanyuan Rou, melihat Tuoba Yingying melayang menuju cahaya bulan. Kakak dan ipar itu baik. Tuoba Yingying melayang di depan Tan Yun dan tersenyum. Setelah Tan Yun, Suanyuan, dan Tuoba Yingying yang lembut saling menyapa, Tan Yun bertanya, sudah terlambat, ada apa? Iya, Tuoba Yingying menjawab, pergi, masuki ruangan dan katakan. Tan Yun selesai berbicara, memimpin Suanyuan Rou ke aula, Tuoba Yingying mengikuti dari dekat. Apa yang salah? Tan Yun bertanya, melihat pikiran Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya dan berkata, saudaraku, aku telah memutuskan. Setelah alam semesta luar diselesaikan kali ini, aku akan benar-benar bersama Changfeng. Oke, Suanyuan Rou berkata dengan gembira, meskipun kamu tidak memiliki hati, aku dapat mengatakan bahwa kamu menyukai Changfeng. Changfeng adalah pria baik yang layak dipercaya seumur hidup. Tuoba Yingying menggelengkan kepalanya dan memandang Suanyuan Judo, kakak ipar, aku ingin memiliki hati sepertimu dan bersama Changfeng. Aku ingin menjadi wanita normal, aku juga ingin merasakan keterkejutan Changfeng, aku ingin jatuh cinta pada Changfeng. Begitu dia mengatakan ini, Suanyuan Rou sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata, Yingying, apakah kamu gila? Kakak ipar, aku tidak gila, aku sudah berpikir dengan sangat jernih. Tuoba Yingying berkata. Suanyuan Rou menggelengkan kepalanya tiba-tiba, menatap Tan Yun yang diam, dengan ekspresi cemas, Tan Yun, tolong bujuk dia. Dia akan mati jika dia melakukan ini. Tan Yun menghela nafas dan berkata, Rower, Yingying sudah lama memberitahuku tentang ini. Meskipun aku tidak ingin menyerah, tapi kita harus menghormati keputusannya. Setiap orang berhak mengejar cinta. Melihat Tan Yun mengatakan ini, Suanyuan Rou melihat kembali ke Tuoba Yingying, matanya yang indah perlahan-lahan menjadi basah. Yingying, seperti saudaramu, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Saya juga. Tuoba Yingying tersenyum sedikit, sudah larut malam, aku harus pergi. Kakak ipar, kamu harus seperti kakakmu,
berjanjilah padaku untuk tidak memberitahu Chang Feng tentang ini. Jika tidak, dia sangat mencintaiku dan pasti tidak akan setuju dengan keputusanku. Suan Yuanrou mengangguk berat, oke, aku berjanji. Terima kasih. Ketika Tuoba Yingying hendak berbalik dan pergi, sebuah suara bersemangat datang dari luar aula. Kakak ipar, hebat, hahaha, hebat. Ini Chang Feng. Tuoba Yingying Liing melintas, dan muncul di balik layar aula utama. Pada saat ini, Suan Yuan Chang Feng berjalan ke aula dengan penuh semangat, dan memandang Suan Yuan Judo, kakak, kamu juga di sini. Iya, Suan Yuanrou bertanya, Chang Feng, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu bahagia? Dalam ingatan Suan Yuanrou, ini adalah pertama kalinya melihat Suan Yuan Chang Feng begitu bahagia. Suan Yuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, saudari, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik, Yingying akhirnya akan menerima saya. Anak baik, oke. Suan Yuanrou memandang adiknya dengan senang. Dia seharusnya bahagia, tetapi dia tidak bisa merasa senang dengan harga yang harus dibayar Tuoba Yingying untuk bersama adik laki-lakinya. Tentu saja, Suan Yuan Chang Feng tersenyum, kakak, aku akhirnya memindahkan Yingying. Setelah iblis surgawi luar dihancurkan, aku akan bersamanya selamanya. Tan Yun berkata, kalau begitu kamu harus selalu memperlakukan Yingying dengan baik. Jika kamu berubah pikiran, aku tidak bisa membiarkanmu. Itu adalah suatu keharusan. Suan Yuan Chang Feng Qing berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, aku akan selalu memperlakukan Yingying dengan baik, tidak membiarkannya dianiaya, dan membiarkannya bahagia dan bahagia selamanya. Di belakang layar, Tuoba Yingying mendengarkan kata-kata Suan Yuan Chang Feng, dan dia tersenyum di wajahnya yang hancur. Suan Yuan Chang Feng sangat bersemangat sehingga dia mengobrol tanpa henti dengan Tan Yun dan Suan Yuanrou selama setengah jam sebelum dia pergi. Setelah dia pergi, Tuoba Yingying juga meninggalkan aula. Keesokan harinya, Chen Xi. Di luar kota Dewa Kekacauan, 3 alam dewa utama, dengan total 68 miliar pasukan, sedang menunggu mereka. Di depan 3 pasukan besar para dewa, naga emas 12 cakar, naga 12 cakar, elf, roh jahat, raksasa liar, raksasa pangu, monyet bermata satu, roh jahat ungu, dan 6 protos seperti klan Dakunpeng berdiri dengan rapi. Di depan protos, naga emas dan singa dewa, pembunuh iblis, Xiao Lao, Miao Qingluan, Zishan, Moer, Jinglu, Raja Beruang Naga Tianluo, Liger dan binatang suci Xiaobai, dan 7 raja juga tampak serius. Di atas gerbang kota di depan binatang, Tan Yun dengan jubah ungu berdiri di langit. Di belakang Tan Yun, para wanita Yu Yan, Yu Su, dan Suan Yuanrou berdiri tegak. Ketuk untuk Tuan Leluhur. Dewa Mufeng memimpin dan berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun dari kehampaan. Ketuk untuk Tuan Leluhur. Pada saat berikutnya, 3 pasukan besar para dewa di kehampaan berlutut satu demi satu ke arah Tan Yun. Ketuk Tuan. Naga emas dan singa berubah menjadi bentuk manusia, mengepalkan tangan kanannya, menekan dadanya, dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut. Segera setelah itu, binatang-binatang itu berlutut dengan satu lutut di depan Tan Yun, berteriak serempak, suaranya mengguncang langit. Tidak ada hadiah. Meskipun suara Tan Yun lembut, terdengar jelas di telinga semua orang. Ketika orang-orang dan binatang buas bangkit, ekspresi Tan Yun serius, dan suara nyaring menembus langit. Iblis itu kejam dan memakan manusia. Jika Anda tidak menyingkirkannya, tidak akan ada kedamaian di alam semesta. Hari ini, kita adalah orang-orang saleh ketika menenangkan alam semesta luar. Agar tanah air kita tidak lagi diserang oleh iblis, dan untuk kerabat kita, agar tidak mati di bawah cakar iblis, kita harus membawa alam semesta luar. Tan Yun berkata dengan keras dan kuat, cepat dan bunuh. Cepat dan bunuh. Cepat dan bunuh. Petik 2 petik 2. Tentara 68 miliar itu berteriak. Setelah itu, di bawah perintah Tan Yun, para komandan berbagai pasukan termasuk Dewa Mufeng, Dewa Boceng, mengorbankan Senzu yang besar, membawa orang-orang mereka, dan mengikuti Tan Yun Hao ke alam semesta luar. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Tan Yun memimpin pasukan dan muncul di atas sebuah kota di pintu masuk alam semesta luar. Setan surgawi ekstrateritorial di kota raksasa, menyaksikan adegan para prajurit mendekati kota, gemetar ketakutan, berteriak ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Raja Iblis besar kita pergi untuk menyerang alam Dewa Hongmeng? Kenapa ada begitu banyak musuh yang terbunuh?
Ya, mungkinkah Raja Iblis Agung kita dibunuh oleh mereka? Petik 2. Pada saat iblis ekstrateritorial ketakutan, Xiao Yutian, yang pernah menjadi jenderal ekstrateritorial, mengambil langkah dari belakang Tan Yun dan muncul di depan Tan Yun. Segera, Xiao Yutian mulai menghancurkan formasi pertahanan yang hebat. Anda tahu, semua penjaga kota di pintu masuk alam semesta luar semuanya diatur oleh Xiao Yutian. Baginya, menghancurkan formasi itu mudah. Segera Xiao Yutian menerobos formasi perlindungan kota yang besar, dan Tan Yun memimpin ke kota dengan pedang ajaib di tangannya dan serangkaian lampu pedang yang menakutkan. Boom! Boom! Langit runtuh satu demi satu, dan cahaya pedang Tan Yun menelan ratusan iblis surgawi, dan ratusan iblis surgawi berubah menjadi tulang patah dan mati, menjadi kabut darah di langit. Setelah itu, kera iblis pembunuh surga dan tentara memasuki kota dan mulai membantai kota. Hanya dalam beberapa saat, jutaan iblis di kota terbunuh, dan tidak ada tempat untuk dikuburkan. Tan Yun memandang Dewa Mu Feng, dan berkata, kamu tua memimpin bawahanmu, jaga pintu keluar ini. 3 bulan kemudian, pemimpin lamamu, bawahanmu mulai membunuh jauh di alam semesta luar. Bagus, Mu Feng berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa Tan Yun membuat pengaturan seperti itu adalah karena ada lusinan pintu masuk ke alam semesta ekstrateritorial. Dalam 3 bulan ke depan, dia akan membantai semua pintu masuk kota, dan kemudian semua pasukan akan menyerang kedalaman alam semesta ekstrateritorial pada saat yang sama. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun memimpin pasukan besar untuk membantai semua iblis surgawi di kota pintu masuk alam semesta luar. Kemudian, 3 pasukan besar dari 3 dewa di kota-kota keluar dari berbagai alam semesta ekstrateritorial membanjiri alam semesta ekstrateritorial seperti gelombang sesuai dengan waktu yang disepakati. Klan naga iblis bercakar 2, menunggu pasukan Protoss lainnya. Ketika bertemu iblis, mereka hanya bisa membunuh. 4 musim berganti, waktu berlalu seperti anak panah, 12 tahun telah berlalu. 12 tahun ini telah membuat semua iblis di alam semesta luar putus asa. 12 tahun ini adalah tahun-tahun paling luar biasa sejak kelahiran alam semesta ini. Di bawah kepemimpinan Tan Yun, 3 pasukan besar para dewa mencapai kemenangan telak. Alam semesta ekstrateritorial yang luas dapat dilihat di mana-mana, mayat besar iblis, hingga hari ini, semua iblis ekstrateritorial telah dibantai, dan tidak ada kehidupan. Pada saat yang sama, perang itu kejam, dan jumlah korban tewas dari 68 miliar tentara telah mencapai 13 miliar. Dalam sekejap, 2 tahun lagi berlalu. Tan Yun kembali ke alam Dewa Hongmeng, kota Dewa Hongmeng bersama keluarga, istri, dan tunangannya. Dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa kota Dewa Hongmeng lebih ramah daripada kota Dewa Kekacauan. Pada saat yang sama, Chaos God Realm, pulau dewa yang indah di tengah laut Dewa Kekacauan. Di atas pulau Dewata, seorang gadis cantik berbaju merah berhenti dan berdiri, menatap langit berbintang. Dia tidak tahu harus berpikir apa, matanya yang indah dipenuhi air mata. Gadis dengan rok merah tidak lain adalah Sun Xuanqi. Wow, seberkas cahaya biru jatuh dari langit malam, di depan tubuh Chang Sun Xuanqi, itu berubah menjadi Bai Xi Supreme dengan rok panjang biru. Melihat Bai Xi Zizun kembali, bibir Chang Sun Xuanqi terbuka ringan, matanya tampak khawatir, bagaimana? Tuan, yakinlah, Dewa Leluhur Hongmeng tidak terluka. Bai Xi Zizun dengan hormat berkata, Dewa Leluhur Hongmeng memimpin 3 pasukan besar para dewa selama 12 tahun dan akhirnya menghancurkan alam semesta luar. Sekarang semua iblis luar angkasa terbunuh, alam semesta di dalam wilayah akan memasuki zaman yang damai dan sejahtera di masa depan. Mendengar ini, Chang Sun Xuanqi menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian terdiam lagi. Meskipun dia diam, dia mengerutkan kening. Tuan, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah itu harus dikatakan. Bai Xi Zizun berbisik, mari kita bicarakan itu. Chang Sun Xuanqi berbisik. Bai Xi Zizun berkata, Tuan, Anda menangis. Faktanya, murid itu dapat melihat bahwa Anda belum melepaskan Dewa Leluhur Hongmeng di dalam hati Anda. Kamu belum pernah mendekati pria manapun selama ribuan tahun. Itu juga karena kamu hanya memiliki Dewa Leluhur Hongmeng di hatimu, dan kamu tidak bisa mentolerir orang lain, kan? Mendengar ini, di malam yang redup, tubuh cucu Xuanqi sedikit gemetar, dan dia tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, Chang Sun Xuanqi tidak menjawab dengan ekspresi sedih,
tetapi berkata, sudah larut, kamu juga pergi istirahat. Setelah itu, rok matahari panjang Xuanqi terbang ke atas dan terbang menuruni gunung yang sepi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Baik Si Supreme. Melihat bagian belakang Changsun Xuanqi yang menghilang, Bai Si Zizun berkata pada dirinya sendiri, Tuan, Tuer telah berada di sisimu sejak kecil. Sejak itu, Tuer sering melihatmu sendirian dalam keadaan linglung. Pada saat itu, Tuer tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu tidak mengerti bahwa kamu adalah penguasa alam dewa kekacauan. Tapi Tuer baru sekarang mengerti bahwa orang yang kamu pikirkan adalah Tan Yun. Guru, murid menganggap Anda terlalu bersalah. Murid harus meminta penjelasan untuk Anda. Setelah mengambil keputusan, Baik Si Supreme naik ke langit dan menghilang ke langit malam. 1 tahun kemudian, alam Dewa Hongmeng, di langit di luar kota Dewa Hongmeng, angin bertiup kencang, dan segera, sebuah pintu alam dewa setinggi 1.000.000 kaki muncul. Ledakan. Setelah gerbang para dewa dibuka, Baik Si Zizun terbang keluar dari gerbang para dewa dan mendarat di bawah gerbang kota luar Dewa Hongmeng. Baik Si Senior, siapa yang kamu cari di kota Dewa Hongmeng? Penjaga yang menjaga gerbang kota berkata dengan hormat. Aku mencari dewa leluhur Tuan Hongmeng. Baik Si Zizun berkata. Mendengar ini, penjaga membuka gerbang kota dan dengan hormat menyaksikan Baik Si Supreme memasuki kota. Setelah setengah jam, saat malam tiba, Bai Si Zizun melakukan tendangan voli ke puncak gunung Dewa Hongmeng dan muncul di luar istana Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, di Hongmeng Divine Mansion, sebuah kamar kerja antik, ketika Sui Zizun sedang mengobrol dengan ibunya Xuan Yuanrou, sebuah suara hormat terdengar di luar gedung, Tuan, Baik Si Zizun mencari Anda. Bai Si. Sui Zizun segera tersenyum. Di dalam hatinya, Bai Si adalah saudara perempuannya yang baik. Ibu, aku akan keluar dan melihat-lihat. Sui Agung tersenyum. Ibuku bersamamu. Xuan Yuanrou tersenyum dan meninggalkan paviliun bersama Sui Zizun, dan melihat Baik Si Zizun di luar pintu. Sui Zizun berkata dengan gembira, Saudari Baik Si. Kakak Sui. Baik Si Zizun tertawa, melangkah maju dan berpegangan tangan dengan Sui Zizun dan tertawa. Aku sangat merindukanmu. Saya juga. Sui Agung tersenyum. Saudari Sui, saya punya sesuatu untuk dilakukan kali ini, bicaralah dengan ayahmu. Bai Si Zizun berkata, ada sentuhan pencerahan di mata Sui Supreme, dan dia dengan serius berkata, Tuanmu membuatmu datang. Tidak, tuanku tidak tahu tentang kedatanganku ke sini. Bai Si Zizun berkata jujur. Ya, Sui Zizun berkata, pergilah. Aku akan membawamu menemui ayahku. Selanjutnya, Sui Supreme membawa Baik Si Supreme ke kuil leluhur tempat Tan Yun tinggal, dan setelah menemukan Tan Yun, dia meninggalkan aula utama. Di aula utama, Tan Yun memandang Baik Si Zizun dan berkata, silakan duduk. Terima kasih. Bai Si Zizun menjawab dan duduk di depan Tan Yun. Tanpa menunggu Tan Yun bertanya kepada Baik Si Supreme apa tujuan dia, Baik Si Supreme berbicara. Tuan leluhur, saya datang ke sini dengan guru di punggung saya kali ini untuk memberitahu Anda bahwa guru saya benar-benar mengasihi Anda. Saya telah mengikuti guru sejak saya masih kecil. Dalam ingatan saya, banyak orang mengaguminya, tetapi dia menolak mereka. Tuanku tidak pernah mengungkapkan perasaannya padamu di depan orang luar, tetapi aku tahu bahwa secara pribadi, dia sering kehilangan jiwanya sendirian. Mendengar ini, Tan Yun terdiam. Bai Si Zizun bangkit, tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun, dan bersujud, leluhurku, terakhir kali aku berada di luar kota militer tertinggi, aku juga melihat gambar ingatan tuanku. Junior tidak punya niat untuk menyinggungmu. Ini memang kamu dan Senior Ji. Aku minta maaf untuk tuanku. Juga, Junior dapat melihat dalam gambar memori bahwa kamu juga memiliki perasaan untuk tuanku di lembah peri 100 bunga. Junior tolong, bisakah kamu memberimu dan tuanku kesempatan? Bahkan jika tidak, generasi muda berharap kamu dapat mengunjungi tuanku, bukan? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, dan berkata, bangun dulu. Jika kamu tidak pergi, Junior akan terus berlutut. Bai Si Zizun berkata, aku akan pergi. Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu benar. Aku berhutang padanya. Aku akan memberitahunya secara pribadi tentang sesuatu. Benar-benar hebat. Bai Si Zizun berdiri dengan gembira, Tuan leluhurku, jika kamu ingin melihat tuanku, dia akan sangat, sangat bahagia. Di mana dia? Tanya Tan Yun.
Tuanku ada di Pulau Suci di tengah Chaos Shanghai. Baiksi Supreme bertanya dengan tidak sabar, Tuan leluhur, kapan Anda akan pergi? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, besok saya akan memperbaiki alam semesta dengan tangan saya sendiri. Setelah perbaikan selesai, saya akan pergi kepadanya. Yah, oke. Baisi Zizun tersenyum, generasi muda tidak akan mengganggumu, generasi muda akan pensiun. Baisi Zizun berkata, pergi dengan gembira, dan kemudian pergi mencari Sueying Zizun. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit di timur, dan Baiksi Supreme, yang berbicara semalaman dengan Sueying Supreme, meninggalkan kota Dewa Hongmeng. Tan Yun melangkah keluar dari rumah suci Hongmeng dan muncul di puncak Gunung Ilahi Hongmeng, melihat retakan kehancuran di langit, alis pedangnya berkerut, ekspresinya serius. Putri Yuyan, Suan Yuanrou, dan Namong Yukin melangkah keluar dari mansion dan muncul di belakang Tan Yun. Yuyan berkata dengan cemas, suamiku, meskipun kamu adalah leluhur sekarang, aku masih khawatir kamu tidak akan dapat bertahan dalam proses memperbaiki alam semesta. Tan Yun melihat kembali ke para wanita dan berkata, jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya akan bertahan. Ledakan. Jangan menunggu kata-kata Tan Yun, suara keras dan memekakkan telinga datang dari Skyrim Timur. Tan Yun terkejut sesaat, dan para putri melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk diturunkan dengan sangat cepat, dan terkejut menemukan bahwa langit di atas kota luar kota Dewa Hongmeng, yang semula ditutupi dengan retakan dan kehancuran, runtuh pada saat ini. Segera, di luar kota Hongmeng God City, muncul kehampaan yang gelap dan menghancurkan dengan diameter jutaan sen, seolah-olah mulut besar binatang yang menelan langit tiba-tiba muncul di langit, sangat menakutkan. Segera setelah itu, kekosongan kehancuran mulai meluas ke segala arah, dan kekosongan dalam perpanjangan itu benar-benar menghilang. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, di kota di luar kota Dewa Hongmeng, lebih dari 20 miliar tentara dari alam Dewa Hongmeng tampak ketakutan dan berteriak. Tidak bagus. Alam semesta mulai runtuh. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Petik 2 petik 2. Untuk sementara, para jenderal dan tentara panik, wajah mereka pucat. Para prajurit tahu bahwa begitu kekosongan kehancuran meluas sampai batas tertentu, seluruh alam semesta akan hancur. Pada saat itu, semua makhluk akan musnah, dan semua makhluk akan terbang menjadi abu dan musnah saat alam semesta runtuh. Pada saat ini, di puncak Gunung Suci Hongmeng, Ji Yuyan tiba-tiba kehilangan ekspresinya, suamiku, alam semesta hancur, itu harus dimulai dari titik tertinggi di pusat alam semesta. Jelas kota Dewa Hongmeng adalah pusat alam semesta. Hentikan dengan cepat. Jika sudah terlambat, itu tidak akan membantu. Tan Yun mengangguk dan berkata, oke. Segera, Tan Yun berteriak dengan keras dan jelas ke telinga para dewa kota dalam dan luar kota Dewa Hongmeng. Semua orang diam, dewa leluhur akan mencegah alam semesta hancur. Mendengar ini, para dewa kota dalam dan kota luar menjadi sunyi. Mereka melihat ke arah Gunung Hongmeng, dengan antisipasi mendalam di mata mereka. Tubuh tiran Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, ukuran tubuhnya meroket hingga 30.000 kaki. 3 hati, keluar, berdengung. Ketika kekosongan bergetar, jantung Hongmeng terbang keluar dari alis Tan Yun dan menggantung di depan Tan Yun. Segera, Heart of Origin dan Heart of Chaos terbang keluar dari cincin Tan Yun, melayang di udara dengan Heart of Hongmeng. 3 hati hanya seukuran kepalan tangan, dan dibandingkan dengan Tan Yun seluas 30.000 kaki persegi, mereka sekecil debu. Namun, kekuatan harmoni, kekuatan asal, dan kekuatan kekacauan yang meledak dari 3 hati pada saat ini membuat Tan Yun dan gadis-gadis di belakangnya merasa ketakutan. Berdengung. Pada saat ini, 3 hati mulai bergetar tak terkendali, dan Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi ke dalam 3 hati. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, gelombang badai muncul di hatinya. Tetapi di jantung Hongmeng, di atas benua Hongmeng yang luas, kekuatan Hongmeng yang luas dan agung muncul. Di hati Si Yuan, semburan kekuatan Si Yuan, seperti naga, dengan keras menabrak permukaan hati Si Yuan. Dalam sekejap, retakan sutra muncul di permukaan hati Si Yuan, seolah-olah permukaan Si Yuan jantung sumbernya akan meledak kapan saja. Hal yang sama berlaku di Heart of Chaos. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa 3 hati memiliki reaksi ini adalah karena 3 hati adalah dasar dari alam dewa kekacauan, alam dewa asal, dan alam dewa Hongmeng. Itu juga merupakan dasar dari langit dan bidang bintang.
Ketika tiga hati berkumpul bersama dan alam semesta mulai meledak, kekuatan kosmos yang tidak aktif, kekuatan sumber, dan kekuatan kekacauan di dalam tiga hati akan meledak hingga berkekuatan miliaran kali. Keluar, jika Tan Yun dapat mengendalikan kekuatan Meng Agung, kekuatan asal, dan kekuatan kekacauan, dia dapat menggunakan tiga kekuatan untuk memperbaiki alam semesta dan mencegah alam semesta dihancurkan. Jika Tan Yun tidak dapat mengendalikan kekuatan tiga hati, maka kekuatan Hong Meng, kekuatan asal, dan kekuatan kekacauan di tiga hati akan menghancurkan Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan alam semesta. Jika saya berada di alam tertinggi, akan sulit untuk mengendalikan tiga kekuatan, tetapi sekarang saya pasti bisa mengendalikannya. Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, menarik napas dalam-dalam dan menarik napas dalam-dalam. Di antara pikirannya, kekuatan kekacauan, kekuatan asal, dan kekuatan harmoni meledak seperti naga, Origin Dragon, Chaos Dragon, mengebor tiga hati tanpa batas. Gelombang tiga kekuatan besar membubung ke langit, melewati kota terdalam kota Dewa Hong Meng dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di atas kota luar kota Dewa Hong Meng, seperti sekelompok naga yang melaju di bawah gua kehancuran besar yang sedang berkembang. Penghalang kosmik mengembun, ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh, dan kekuatan ilahi seperti pasang surut mengalir keluar dari kolam spiritual, menutupi tiga kekuatan yang tampak seperti naga raksasa. Segera, tiga kekuatan Chaos, Si Yuan, dan Hong Meng mulai mengembun dari luar kota Hong Meng dan bergabung menjadi bola cahaya dengan diameter 1 juta kaki. Kekuatan alam semesta memancar dari bola cahaya. Betul sekali, ini adalah kekuatan alam semesta yang dibentuk oleh perpaduan tiga kekuatan Chaos, Origin dan Hong Meng. Dan bola cahaya sejuta kaki adalah prototipe alam semesta. Ketika fotosfer kekuatan kosmik terbentuk, itu tergantung di tiga hati di depan Tan Yun, dan ketiga kekuatan itu masih dengan gila-gilaan dicurahkan ke dalam bentuk embrio alam semesta. Segera, bentuk embrio alam semesta berkembang pesat. Waktu berlalu 1 menit 1 detik, dan setelah 3 hari 3 malam, prototipe alam semesta telah menjadi raksasa dengan diameter ratusan juta kaki. Pada saat ini, gua kehancuran besar telah meluas dan menelan kota-kota luar dan dalam kota Dewa Hong Meng. Pada saat yang sama, tiga kekuatan di tiga hati masih mengalir ke dalam bentuk embrio alam semesta. Berdengung. Di mata semua orang, prototipe alam semesta bernilai miliaran dolar mulai bergetar hebat, dan alam semesta yang luas di dalamnya tampaknya menghancurkan prototipe alam semesta kapan saja. Yu Yan tampak cemas, dan jika dia menunjukkan, suamiku, kamu dapat mengontrol kekuatan alam semesta untuk mencegah alam semesta meledak. Jika tidak, begitu kekuatan alam semesta meledakkan bentuk embrio alam semesta, semua upaya sebelumnya akan hilang. Ya, Tan Yun mengangguk sebagai jawaban. Yu Yan menasihati, ada juga seorang suami. Kekuatan alam semesta sangat kejam. Saat Anda mengendalikan dan mengisi alam semesta, secara bertahap akan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Anda harus berhati-hati. Oke, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan berkata dengan suara yang dalam, prototipe alam semesta terbuka. Segera, ketika prototipe alam semesta bernilai miliaran dolar berubah menjadi celah seperti jurang, kekuatan alam semesta yang mengandung atmosfer menakutkan mengalir keluar seperti banjir dari celah. Berdengung, rambut Tan Yun berkibar, dan kekuatan agung leluhur Dewa Hong Meng keluar dari alisnya, menutupi kekuatan alam semesta yang seperti banjir. Segera, kekuatan Dewa leluhur Hong Meng, kekuatan memanipulasi alam semesta melonjak ke langit, terus mengalir ke gua kehancuran raksasa. Segera, tirai cahaya kabur mengembun di lubang kehancuran raksasa yang gelap gulita. Tirai cahaya kabur ini adalah penghalang alam semesta ketika alam semesta terbentuk, tetapi penghalang itu sangat lemah. Tan Yun tahu bahwa meskipun alam semesta tidak dapat berbicara, ia juga memiliki kehidupannya sendiri. Ketika penghalang kosmik yang lemah terbentuk, itu tidak akan lagi lemah dan tidak bisa dihancurkan setelah mengendalikan waktu. Dengan kekuatan alam semesta, ia terus-menerus disuntikkan ke penghalang alam semesta yang kabur, dan penghalang alam semesta yang kabur mulai meluas dengan kecepatan tinggi ke kekosongan gelap kehancuran di segala arah. Kecepatan ekspansi penghalang alam semesta yang tidak jelas-jelas merupakan sedikit lebih cepat dari kecepatan kehancuran alam semesta. Waktu berlalu, 1 bulan telah berlalu. Tan Yun masih menghabiskan kekuatan ilahi, memanipulasi kekuatan alam semesta dan menyuntikkannya ke alam semesta yang kabur.
Dengan suntikan kekuatan alam semesta yang terus-menerus, pesona kabur alam semesta dapat terus berkembang ke segala arah, mengejar kecepatan kehancuran alam semesta. Pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di langit yang luas. Tetapi melihat kehancuran gua raksasa, menelan langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan di dalam kehancuran gua raksasa, tirai cahaya penghalang kosmik kabur, mengejar dengan panik. Dalam sebulan, lubang raksasa penghancuran berpusat di kota Dewa Hongmeng, yang telah menelan sepertiga dari alam Dewa Hongmeng. Di bawah kehampaan yang ditelan, para dewa melihat lubang kehancuran besar yang membuka mulut menelan bagi mereka, dan berteriak ngeri dan putus asa. Ah, tidak, alam semesta benar-benar hancur. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, kita semua akan mati. Aku belum mau mati. Aku tidak mau. Lihat itu, semuanya, dalam kehancuran besar, tirai cahaya kabur dengan cepat meluas untuk mengejar kehancuran besar. Ya, saya juga pernah melihatnya. Mungkinkah ini penghalang alam semesta ketika alam semesta masih dalam bentuk embrio? Pasti dewa leluhur Tuan Hongmeng, yang memanipulasi hati kekacauan, hati asal, dan hati Hongmeng untuk mengisi alam semesta dan mencegah alam semesta hancur. Ayah, Ibu, wow. Dengan dewa leluhur kakek Hongmeng, bukankah kita akan mati? Ya, anak baik, jangan takut, kakekmu, dewa leluhur Hongmeng, pasti akan menyelamatkan orang-orang biasa. Nak, ikuti aku dan doakan ibuku. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, di alam Dewa Hongmeng, dari orang tua hingga anak-anak, semua orang melihat ke langit dan berlutut, menyatukan tangan, dan berdoa dengan tulus dengan mata tertutup. Meskipun mereka adalah dewa yang perkasa dan perkasa di mata manusia dan makhluk abadi, tetapi dalam menghadapi kehancuran besar alam semesta, mereka tampak sangat tidak berdaya dan lemah. Dalam sekejap mata, setelah 2 bulan lagi, lubang kehancuran besar telah menelan seluruh alam Dewa Hongmeng, dan kemudian menuju 9 Dewa Hongmeng, alam Dewa Kekacauan, alam Dewa Asal, dan menelan dengan kecepatan. 20 hari kemudian, alam Dewa Kekacauan. Di atas Pulau Dewa Tengah di Laut Dewa Kekacauan, cucu Xuanqi dengan gaun merah berdiri tegak dan tinggi. Dia melihat lubang besar yang menghancurkan yang melahap langit, dan wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kepanikan. Dia tidak khawatir dia akan mati, tetapi di akhir hidupnya, dia masih khawatir tentang dia di dalam hatinya. Changsun Xuanqi melihat ke belakang perlahan, menatap Baixi Supreme. Baixi, apakah kamu takut mati? Murid itu takut. Baixi Zizun berkata dengan sangat jujur dan terus terang. Tuan, bagaimana denganmu? Baixi Agung bertanya. Senyum masam muncul di wajah-wajah Changsun Xuanqi yang mudah pecah, dan dia menggelengkan kepalanya, menjadi guru tidak takut. Saya tidak memiliki kerabat untuk guru saya, dan saya sendirian. Kematian bukanlah hal yang mengerikan bagi guru saya. Mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi, Baixi Zizun merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa di dalam hati guru, tidaklah penting untuk mengejar jalan surga dan menjadi orang kuat di alam leluhur tertinggi. Yang penting adalah bahwa hatinya ada di dalam dewa leluhur Lord Hongmeng. Tuan, mata indah Baixi Zizun berangsur-angsur menjadi basah, di hati murid, Anda bukan hanya tuan murid, tetapi juga orang yang paling dekat dengan murid. Kamu tidak sendirian, kamu masih memiliki murid. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengangguk. Pada saat ini, Baixi Zizun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, murid itu percaya pada dewa leluhur Tuan Hongmeng, sekarang dia memiliki hati Hongmeng, hati kekacauan, dan hati asal, dia dapat mencegah alam semesta dari kehancuran. Tuyer juga percaya bahwa ketika alam semesta dihancurkan, orang yang Anda cintai akan muncul di depan Anda. Mendengar ini, mata indah cucu Xuanqi menunjukkan rasa kehilangan yang dalam, dan ekspresinya sedih. Baixi, jangan hibur guru. Suara Changsun Xuanqi berhenti tiba-tiba, tetapi dia melihat bahwa di kehampaan di belakang lubang raksasa hancurkan, tirai cahaya yang mengandung kekuatan alam semesta diturunkan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sebuah lapisan dipadatkan dalam kehampaan di belakang hancurkan. Lubang raksasa, pesona redup. Guru, apa itu? Baixi Zizun tampak bingung. Longsun Xuanqi tersenyum dan berkata, itu adalah penghalang alam semesta ketika alam semesta dalam bentuk yang belum sempurna. Tampaknya Tan Yun mengendalikan 3 hati untuk mencegah alam semesta hancur. Kemudian, wajah Changsun Xuanqi berubah drastis. Tuan, ada apa denganmu? Baixi Zizun berkata.
Changsun Xuanqi berkata, tidak apa-apa. Bai Si, kamu harus mundur dulu. Aku ingin diam untuk guruku. Itu Tuan. Baik Si Supreme dengan hormat menerima pesanan dan pergi. Dia hanya alam dewa leluhur, sulit untuk mengendalikan 3 kekuatan ilahi untuk waktu yang lama. Jika tidak, aku harus pergi dan melihat. Setelah Changsun Xuanqi mengambil keputusan, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. 1 bulan kemudian, wow, sinar cahaya merah turun dari langit dan berubah menjadi seorang gadis dengan gaun merah. Dia melayang di atas gerbang kota Chaos God City, menatap penjaga, dan berkata, buka gerbang kota. Penjaga itu memandangi gadis berbaju merah, matanya melebar, matanya menunjukkan warna ngeri, dan dia gemetar, Tuan kekacauan, Tuan. Jutaan pasukan di kedua sisi gerbang kota memandang Changsun Xuanqi, dan terkejut. Dalam hati mereka selalu berpikir bahwa cucu Xuanqi sudah mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa cucu Xuanqi akan muncul di sini. Aku ingin kamu membuka gerbang kota. Changsun Xuanqi khawatir tentang keselamatan Tan Yun, dan suaranya menjadi lebih dingin. Berdebar. Penjaga itu berlutut dan bersujud, Tuan leluhur, maaf, saya sekarang adalah bawahan dewa leluhur Hongmeng, saya tidak dapat membuka gerbang kota untuk Anda. Wajah Longsun Xuanqi dingin, buka gerbang untukku, aku akan membantu Tan Yun. Buka untukku. Melihat penampilan cucu Xuanqi, penjaga itu gemetar ketakutan, dan berteriak dengan suara serak, Senior Sen, ayo. Suara penjaga itu keras, bergema melalui kota dewa kekacauan. Tidak lama kemudian, bayangan putih terbang dan jatuh di menara. Melihat wanita dengan rok putih, cucu Xuanqi berkata dengan cemas, Sen Subing, Anda membuka gerbang kota, saya akan melewati gerbang para dewa untuk mencapai para dewa Hongmeng untuk membantu Tan Yun mencegah alam semesta dari sedang dihancurkan. Wanita berbaju putih yang persis sama dengan Sen Subing berkata, nama saya Suzhen dan saya saudara perempuan Subing. Sen Suzhen sekarang menjaga kota dewa kekacauan. Setelah itu, Sen Suzhen memandang penjaga dan berkata, buka gerbang kota. Alasan mengapa Sen Suzhen percaya pada kata-kata Changsun Xuanqi adalah karena dia telah mendengar tentang Tan Yun dan Changsun Xuanqi, apa yang terjadi di alam semesta terakhir. Dia juga tahu bahwa ketika dia berada di luar kota tentara tertinggi, Tan Yun ingin mengembalikan alam dewa kekacauan ke Changsun Xuanqi, tetapi Changsun Xuanqi tidak menginginkannya, tetapi pergi dengan baik si agung. Karena itu, dia percaya bahwa cucu Xuanqi ingin membantu Tan Yun. Sen Suzhen menatap penjaga dan memerintahkan, buka gerbangnya. Bawahan patuh. Penjaga itu berdiri, bingung, dan membuka gerbang kota. Terima kasih. Longsun Xuanqi memandang Sen Suzhen, dan setelah meninggalkan kalimat, dia terbang ke kota dan langsung menuju ke kuil waktu. Pada saat yang sama, alam Dewa Hongmeng, kota Dewa Hongmeng. Di puncak Gunung Suci Hongmeng, Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, gemetar seluruh, tampak kelelahan, dan aliran darah mengalir keluar dari rongga hidungnya seperti air terjun. Suami, Tan Yun, saudara ipar, Putri Yuyan, Namong Yukin, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, dan Sue Zian memandang Tan Yun, air mata berlinang di mata indah mereka. Jangan khawatir tentang aku baik-baik saja. Sebelum suara Tan Yun jatuh, kepulan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia merasakan langit berputar. Lelah. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar lelah. Sejak 3 hari yang lalu, dia memeras potensinya sendiri untuk mengendalikan kekuatan alam semesta, terus-menerus menyuntikkannya ke penghalang alam semesta yang kabur.